Dekapers, balik lagi di konten receh TWB, Talk with Benefit with UKM Literasi. Gue kepleset nih openingnya. Wih, cheers dong, cheers. Ya, sekarang hostnya ganti karena gue mengambil alih hostnya biar gue enggak ikut magang. Tolong ya Pak Pandi. Diiming-imingi Mahen katanya mau ikut jadi host, nanti nggak magang. Tapi nggak apa-apa, lillahi ta'ala kita melakukan pekerjaan ini semata-mata untuk mendapat ridho ya. Amin. Amin. Biar semua para DKP ini semuanya masuk surga ya. Amin. Dan saya tidak magang. Oke, lanjut aja. Karena tadi gue udah bilang hari ini kita kedatangan tamu yang cukup spesial ya. Dari UKM yang paling sering membaca. Ya betul. Betul. Lalu kita sambut ini dia ada UKM Literasi. Nah, sebelum mulai nih, gue pengen tahu nih siapa-siapa aja dan dari prodi mana aja nih? Atau memang satu prodi gitu? Boleh kali? Oke, mungkin dari aku dulu ya? Iya, boleh. Oke, kenalin aku Muhammad Fadil dari Teknik Informatika nih kalau aku. Nah, lanjut. Halo semuanya, nama gue Satria, gue dari Teknik Informatika sama. Halo semuanya, gue Syifa dari Sistem Informasi. Nah, jadi kita bertiga ini dari ilmu komputer semua. Iya, Fasilkom. Fasilkom semua. Ternyata satu fakultas ya? Betul. Gue kira tuh dari beda-beda gitu. Enggak sih, emang kita janjian aja masuk ke bareng. Kebetulan janjian. Nah, kalau misalkan janjian pas awal masuk tuh apa gitu yang membuat menarik gitu literasi ini, UKM Literasi? Secara kan kalau misalkan orang nanya gitu kayak dengar kata literasi adalah suatu hal yang baca dan membosankan. Gitu Dari siapa ya? dulu nih? Silahkan deh. Oh. Duluan. Aku dulu nih? Iya. Oke. Kalau misalnya ngebahas literasi, itu kan emang kita biasanya dari baca sama nulis saja kan? Iya, betul. Tapi sebenarnya ada hal yang lebih luas dari itu, yaitu memahami makna akan suatu kata atau makna dari buku tersebut. Kita seringkali kalau misalkan memaknai literasi itu kayak, ini pasti orangnya suka baca buku nih, pasti bukunya yang dibaca banyak banget. Padahal nggak juga. Kita misalkan gali informasi gitu kan, terus kayak mengkurasi informasi dan yang kayak gitu-gitu lah. Itu juga udah termasuk ke berliterasi. Nah, dari dasar itu makanya lebih tertarik lah ke literasi kayak gitu sih. Ya soalnya sebagai orang awam yang cuma suka baca komik ya. Sama baca berita hoax. Kita sama kok. Enggak, gue tuh selalu kalau misalkan dengar kata literasi adalah yang terbesit ya baca buku ataupun kutu buku gitu. Kalau misalkan denger literasi, apalagi sering baca berita. Kalau misalkan gue ngeliat di sosmed itu pasti Indonesia literasinya terbawah segala macam gitu. Sedangkan tadi dijelasin memaknai literasi itu kayak lebih ke pemahaman ya? Betul. Nggak sekadar membaca tapi bisa paham sama isinya. Ya kayak kalau misalkan tadi kan ke komik nih. Kan kita nggak mungkin dong baca komik 50 volume tapi nggak tahu ceritanya. Kan agak lucu gitu. Masa nggak tahu siapa MC-nya, perjalanan ceritanya kemana. Tapi kan dengan berliterasi. Jadi ngebaca komik tuh nggak cuma ngelihat gambarnya doang nih, tapi memahami ceritanya dan sebagainya. Makanya kayak di kita teori crafter kayak banyak banget tuh. Yang misalkan, gimana ya kalau misalkan ibarat di Naruto nih, ada Naruto ada Pain. Gimana kalau misalkan Pain-nya tuh jadi MC-nya, Naruto-nya yang jadi villain-nya. Kan ada kesana tuh, arahnya ke sana. Nah, literasi tuh bisa ke sono. Kita tuh nggak cuma sekedar menikmati, tapi bisa mengkritisi juga dan bisa memahami. jadi luas lah. Bahkan di entertainment tadi kan, nggak cuma di akademisi kayak gitu sih. Jadi ya dibawa seru aja berliterasi tuh. Jadi kan ini termasuk yang enggak ini ya. Apa? Enggak kemakan berita hoax. Atau tetap kemakan walaupun udah ikut UKM Literasi. Makan sih makan, nggak ditelan aja. Iya, apalagi ya literasi ternyata kan pemaknaannya luas dan gue juga baru nangkep. Jadi selama ini yang dimaksud literasi itu pemahaman gitu. Gue kira cuma baca doang atau memahamin buku tentang buku lagi. Intinya sebenarnya di pemahamannya. Oh, cara memahaman. Iya. Nah, Nggak harus dari buku aja gitu. Bahkan pembina kami sendiri bilang dari video aja, dari film itu kita paham itu bisa jadi literasi. Iya, gue kira tuh kayak kalau ikut UKM Literasi lihat ini apa namanya
batu-batu peninggalan kerajaan, bahasa-bahasa Sanskerta, dibuka, tak, kayak iya baca poneglyph. Wah ini nih bahasa baru dari suku pedalaman, gitu yang. Tapi sebenarnya nih UKM literasi itu kegiatan utamanya tuh apa gitu, atau kegiatan-kegiatannya ketika gue join ke UKM literasi nih, apa gitu yang dilakukan gitu? Apakah tadi seperti tadi? Siapa mau jawab? Oke, sebenarnya literasi itu banyak, nggak cuman baca doang. Kita juga banyak lakuin kegiatan di luar, apa nggak di dalam kelas. Contohnya, misalnya kita ngelakuin di dalam tuh kayak buat khusus anggota kita ngadain program kelas yang udah diadain sama divisi, salah satunya divisi kreatif. Nah terus kalau program yang kayak general tuh kita bisa sharing-sharing tentang pemahaman buku-buku, terus sharing-sharing tentang film, itu bantu sharing banget sih. Kemudian apalagi Kak? Kita juga ada kegiatan webinar nasional, kemudian kegiatan pengabdian masyarakat kayak CSR, kayak gitu. Dan yang paling seru sih, aku paling suka kalau literasi tuh ngadain company visit. Jadi itu kita jalan-jalan, ngiterin gedung-gedung yang udah, perusahaan yang udah terkenal. Jadi kita bisa paham nih cara kerja orang nanti kita kerja tuh di luar sana kayak gimana gitu. Jadi kayak lebih ke cara-cara memahami sesuatu. Tahu kita bakal jadi budak korporat kan? Tapi itu yang paling masuk akal sih untuk hidup sekarang. Realistis ya. Realistis, nggak bisa dihindari. Kecuali emang bapakku punya 1000 hektar kelapa sawit. Bener. Bapakku. Nah, berarti kan tadi kalau misalnya dijelasin secara kegiatan emang ternyata gue bisa bilang sesederhana itu, tapi juga menyenangkan gitu. Enggak semata-mata cuma baca buku atau wah masuk UKM literasi langsung baca Karl Marx, wah teori kiri. Aduh. Enggak Lu juga. ikut itu literasi, jangan nanti jadi anak kiri. Kan biasanya gitu, kita pasti selalu sosiologi gitu-gitu kan. Pandangan hidup manusia, Sokrates gitu, jadi botak tengah. Masuk literasi biar kayak Sokrates. Mungkin ada ekspektasi kayak gitu kali ya dari yang masuk-masuk kalau misalkan orang awam gitu ngelihat literasi. Mungkin sih ya, tapi emang preferensi orang masuk tuh ya beda-beda juga sih. Ada yang memang karena ya itu mungkin anggapan dia ya karena saya senang baca buku makanya ikut UKM literasi itu. Padahal ya kegiatan kita bukan itu aja kok. Masih banyak kegiatannya dan pasti berhubungan sama masyarakat juga kan. Terus kalau misalkan kegiatannya banyak gitu tuh, keteteran nggak sih? Kan ya kita tahu lah kuliah juga sangat padat kan kalau misalkan reguler. Terus ditambah kalian join UKM yang dimana ini bisa dibilang organisasi, terus juga kalian harus ciptain kegiatannya. Nah itu tuh suka bentrok nggak sih kayak sama kuliah, atau kalian ya sudah aku tidak peduli kuliah yang penting Sudah aku rebahan aja. Iya. Lebih ke skala prioritas kita sih gitu. Pintar-pintar ngatur waktu. Emang kita masuk ke universitas itu kan memang tujuan awalnya untuk kuliah kan. Jadi yang utama itu. Cuman di sisi lain kita ikut UKM, berarti kita udah siap dengan konsekuensinya untuk ikut kegiatan. Nah itu juga tanggung jawab kita. Jadi ya pintar-pintar kita ngatur waktunya lah gitu. Berarti ada lagi kalau misalkan tips gitu kayak gue berarti kalau udah ikut UKM gimana gitu. Ya sebenarnya sama sih, aku setuju sama pernyataan Kasat ya. Jadi ya gimana ya, nggak boleh pakai bang, bahaya. Nah jadi ya itu pertama harus pintar-pintar manajemen waktu nih. Terus yang kedua ya kita harus sadar diri udah mau ngambil kesibukan sebanyak ini, berarti ada yang harus disacrifice dong, ada yang harus dikorbankan. Apa itu yang dikorbankan? Mungkin yang teman-teman lain lagi main, lagi hangout, kita jadi sibuk berorganisasi. Teman-teman lain malam mingguan, kita malah mikirin acara, malah rapat, kita kayak malam gitu. mingguan, Betul. Aduh lagi gerasa banget. Kura-kura ya. Iya kayak gitu. Paling ya ada sesuatu yang harus dikorbanin, tapi kan balik lagi semuanya buat kebaikan kita di masa depan lah ya. Kayak gitu sih. Jadi ya
nggak apa, walaupun di sacrifice juga kita ngerasa kalau apa yang kita lakuin sekarang juga insya Allah bakal bermanfaat gitu. Amin, amin. Iya, jadi berarti emang skala prioritas ya, karena emang niat awal udah mau join berarti tahu dong konsekuensinya gimana. Tuh harus bertanggung jawab dan profesional sih sebenarnya. Cuma karena kalau gue mungkin akan lebih malas ke kuliahnya sih. Apa ini? Aku berorganisasi. Aku ingin seperti abang-abang gue yang di TV berorasi. Ya, ngomongin orasi, kira-kira itu termasuk juga nggak ke di UKM literasi itu bahas kayak orasi segala macam, pidato, debat, nggak debat sih kayak pidato gitu-gitu. Ada nyenggol-nyenggol ke situ nggak? Nggak ada sih kita main aman aja sih. Main aman sih, kita main paling aman aja puisi, sih. gitu. Bedah W.S. Rendra gitu puisinya. Berat juga ya. Berat. Bukunya biografi B.J. Habibie gitu. Dibuka, cara bikin pesawat gini nih. Berat. Terus kalau misalkan tadi tuh kan udah tuh UKM literasi terus ada kuliah. Tapi di luar itu kalian ada kegiatan lain nggak? Ada. Ada, aku juga ada. Ada. Apa selain itu? Organisasi di luar kuliah kah? Atau part time atau kerja? Kalau aku sih lagi magang sih sekarang. Oh, lagi magang. Magang di mana tuh? Di Cikarang. Di apa tuh? Di bagian network jaringan. Karena kan TI ya. Tuh, minatannya juga jaringan, jadi ngambil aja itu. Tapi kerasa kepake nggak gitu? Hal-hal yang ada di literasi gitu? Kepake sih. Pengalaman organisasi. Jadi di sana tuh kita lebih paham lah soal organisasi. Cara bermasyarakat. Cara bermasyarakat. Kalau yang lain? Oke, kalau dari aku buat di kesibukan di luar kuliah itu lagi bikin project karena aku juga TI ya. Iya. Tapi aku fokusnya lebih ke mobile atau bikin aplikasi. Oh. Nah, lagi ngebikin sesuatu lah di sana. Nah, manfaat literasi itu apa? Literasi kan tadi kan memahami kata, memahami makna. Dan kita tahu sendiri di TI itu nggak ada yang namanya di luar dari tulisan. Isinya tuh guidebook semua, tutorial juga guidebook. Bahkan rata-rata referensinya itu bahasa Inggris. Kalau misalnya kita nggak mau belajar dan mencoba buat memahami kata, itu bakal kesusahan banget. Tapi gara-gara kita berliterasi dan mencoba untuk belajar akan literasi itu, jadi itu kerasa banget sih dampaknya, kayak gitu. Kalau berarti bikin aplikasi gitu? Iya, aplikasi mobile itu buat PKM sih, insya Allah. Oh, jadi kayak ini apa? Modelan bentukannya aplikasi sosmed atau? Aplikasi ini ya, aplikasi handphone Android gitu. Jadi ya aku nggak bisa nge-spill ya. Oh, belum masih project ya. Masih project. Coming soon. Atau ini apa? Pemakan alat memberi makan kucing otomatis gitu kan? Iya. Jangan digali terus. Tapi insya Allah bakal berhubungan juga sama literasi sih sebenarnya. Oh, bakal berhubungan. Kayak edukasi juga, kayak gitu. Ya semoga proyeknya aman. Ada kegiatan di luar? Kalau kegiatan di luar tuh jarang. Paling kalau ada event-event aku sering jadi volunteer-nya. Nah, literasi tuh ngajarin aku buat kayak berorganisasi biar tanggung jawabnya gede nih. Berarti tanggung jawab di volunteer di event itu juga gede juga gitu. Oh iya nih, gue kan sebagai seorang yang ada di cafe gitu, yang berhubungan dengan visual, kan sangat jarang bertemu tulisan ya. Bahkan tulisan gue pun jelek gitu. Walaupun gambar gue juga nggak bagus. Cuma kayak sama sih. Cuma kayak tulisan gambar-gambar itu sebenarnya masih bisa bersinggungan dengan literasi nggak? Kayak gambar atau lukisan gitu. Bisa sih. Bisa banget. Bisa. Kayak lukisan Pangeran Diponegoro. Bisa Kak. Jadi kita juga literasi juga ngadain nyari lomba-lomba buat anak-anak kreatif nih. Jadi kayak poster itu kan berhubungan sama gambar. Itu tuh masuk banget sama yang kita lombain. Jadi kita ngembangin skill dari anggota juga gitu. Jadi kalian bikin, maksudnya sebagai seorang yang ada di DKV dan di FDSK yang bertemunya sangat visual sekali, apa-apa itu harus bisa memanjakan mata gitu. Kadang tuh kita karena desain ya, mungkin kalau seni murni akan ada banyak pemahaman gitu. Memang kan kita desain diajarkan untuk jadi yang paham gitu sesuai apa mau klien gitu. Jadi kayak kalau gua ngelihat literasi tuh melihatnya tuh kayak
lebih dalam ya. Filsuf sih gue. Sokrates. Iya, gue tuh kalau udah denger literasi pasti kayak, anjir, literasi nih baca buku, filsuf, Sokrates nih, waduh. Padahal buku bacaan kita nggak seberat Iya, itu kita juga nggak sih ya. dongeng baca kita. Kalau buku. Sejujurnya kan kalau itu balik lagi ke preferensi yang tadi dibilang ya. Cuma ya, kalau adakah orang yang kayak gitu, ada sih sejujurnya. Ada yang nerd banget gitu sama buku. Betul. Di kalian di sekarang nih di kan tadi kan ngomongin Karl Marx nih. Iya. Ada satu anggota waktu itu aku ngewawancarin dia. Ha-ha. Itu apa buku yang kamu baca? Salah satunya itu yang dijawab. Gokil itu. Judul pertama yang dia sebutin itu buku itu. Spill buku nggak nih? Enggak, soalnya gitu kan. Gue sebagai dulu adalah gue waktu SMP tuh cukup terdoktrin dengan sejarah perang kan. Gue tuh sampai bikin klub di SMP tuh sama teman-teman gue buat ngebahas sejarah Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Dan gue tuh dikasih lihat beberapa buku yang cukup sensitif kalau buat orang-orang Indo gitu, bagi orang-orang tua Indo gitu. Ya tau lah bukunya, gue gak usah sebutin. Jadi gue kalau ngeliat literasi tuh sesuatu yang mendalam dan terlihatnya tuh kayak tinggi gitu. Kayak filsuf gitu-gitu. Bahasanya tinggi-tinggi. Iya, bahasanya tinggi-tinggi. Coba pas gue ketemu Maen ya kan. Wah, ini anak literasi ternyata juga fun gitu, tidak Fun. serius dan Kita selalu fun kok. Iya, nggak nerd kayak wah, sejarah Indonesia gini. Majapahit ternyata dulunya gini ya. Gue kan nggak tahu gitu sebagai Orang kan personal orang-orang kan. Ya mungkin ada juga yang kayak gitu. Cuma kalau kita ya rata-rata nggak gitu sih ya. Iya sih. Tapi manusia-manusia normal aja sih kita. normal, nggak yang nerd banget gitu. Itu Pakai masih- headset, iya. kacamata. Baca buku gitu dalam light novel. Iya. Jadi gitu. Buku-buku terakhir kita juga nggak aneh-aneh ya yang terakhir baca. Alhamdulillah. Tadi apa deh? Buku terakhir Bil? Aku buku terakhir aku lebih ke motivasi ya. Enggak sih, apa ya? Judulnya, aduh lupa lagi. Oh ini, Atomic Habits dari James Clear. Tuh, Atomic Habit. Kalau yang mau baca buku, buat kalian yang malas membaca, gue dulu ini nih gue punya. Dulu gue pernah, gue nonton bioskop di Metropolis. Sekarang udah nggak ada tuh bioskopnya. Nah, gue tuh ke bawah, pas turun di lantai dasar tuh ada kayak bazar buku. Nah, karena gue itu gue tuh seneng sama dongeng, sama cerita-cerita rakyat, cerita-cerita western. Terus gue coba kan cek. Nah, ada satu buku yang menarik banget, buku novel. Gue lupa judulnya apa. Bukunya tuh warna hitam sama merah, novel horor. Jadi tuh ceritain cerita si penulis novel yang tulisannya tuh jadi nyata, tulisan horornya tuh. Cuma di situ doang tuh terakhir itu, kayak 5. Selesai bukunya? Baca sampai selesai gak? Baca sampai selesai. Jadi gue cukup parno tuh setelah baca itu, karena itu kayak berantai gitu, kayak kalau lu baca buku ini berarti nanti kejadiannya akan terjadi sama lu, tapi kalau lu tulis lagi kejadiannya, ntar kejadiannya hilang tapi akan berantun ke orang yang baca lagi. Jadi diisi bukunya gitu, jadi gue agak parno. Terlalu mendalami buku. Cuma mungkin karena waktu itu masih SMP kali ya. Nah, kita move nih dari udah UKM literasi dan kegiatan kuliah. Sebelumnya nih, kita balik ke pertanyaan mendasar. Kenapa milih mercu? Kenapa milih mercu? Atau kalian sebelum masuk ke perkuliahan ada opsi lain gak kayak? Atau emang dari awal lulus SMA atau SMA kan lulus SMA. Lulusan SMA. Berarti atau langsung lulus, oh yaudah gue kuliah. Mercu aja. Atau emang ya sudah saya tidak masuk negeri. Ada mercu. Kenapa tidak mercu gitu? Kenapa tidak mercu? Mercu banget. Kalau gue sih karena dulu kan awalnya mau masuk ke univ lain yang negeri gitu ya. Iya. Cuman ternyata memang kodarnya belum dapet gitu. Akhirnya ya udahlah, mungkin orang tua tahu yang bagus itu adalah mercu, makanya ya udah masuk mercu. Oke lah, karena Petua. kata orang tua, orang tua ikut aja. Dan ternyata ya memang pilihannya tepat gitu, mercu best lah. Cocok SD. Mercu the best. Tiga jari mercu kan melambangkan.
Api mercu. Hal yang lain gimana? Kenapa mercu? Gue juga sama, gara-gara ketolak berkali-kali PTN, kayak sakit hati lah, udah gue capek. Ada mercu nih, mercu kayak aduh, Tiba-tiba gedungnya muncul gitu, luas, mercu. terus kayak aduh bagus deh kayaknya, dan bener akhirnya pas gue pelajarin itu mercu, kayak wah ini sih kampus yang favorit di Jakarta, udah masuk top 5 kan. Enggak. Disuruh bapak juga. Tapi lu gap year nggak? Enggak, gue nggak kepiar. Lu juga nggak gap year dong? Aku gap. Oh gap year? Iya, aku gap. Terus selama setahun tuh sebelum akhirnya, wah mercu nih. Gapir SMP. Waduh, nggak Gue gitu juga, dong. soalnya gue juga gap year. Karena sebelumnya gue kayaknya nggak usah kuliah dah. Cuma karena mama gue bilang kuliah. Oke, kuliah. Nyesel gak kuliah? Enggak sih. Udah keluar banyak. Kasihan sama gue. Iya. Ya gimana? Kalau aku kayak sebenarnya alasannya balik lagi ya. Kayak ini barisan patah hati nih. Barisan patah hati juga. Disuruh bapak juga. Itu yang kedua lah. Yang pertama kan karena personal feeling ditolak oleh PTN kan. Iya. Terus akhirnya mencari apa nih swasta yang bagus di Jakarta gitu. Ternyata mercu itu swasta terbaik di Jakarta nomor 1. Nomor 1. Tapi kan asli Jakarta. Atau emang SD SMA di Jakarta. Kalau lahir di Jakarta sih. Oh, jadi emang Jakarta. Enggak. Oh, enggak di mana? Di Tangerang, masih deket lah. Sama, gue kan orang Tangerang. Tangerang mana? Gue Tangerang, gue Cipondo. Lah sama. Oh Cipondo? Iya. Gue cuma nggak di Cipondo, gue sinian, Nrektok. Waduh, nggak tahu lagi, udah pindah rumah juga sekarang. Pindah-pindah, nomaden. Nah, karena nggak ada literasi nih, kira-kira literasi ada event apa sih? Ada event nggak nih dalam Joko ini, atau ada kegiatan-kegiatan yang akan diadakan nanti ke depannya? Atau ada event yang sedang berjalan? Ini ketuplaknya nih. Ada apa nih? Boleh dong di-spill. Oke, jadi ada apa nih? Oke, jadi untuk literasi ada kegiatan yang paling dekat di tanggal 26 nih. 26 itu kegiatan webinar. Webinar nasional, webinar online. Oh, webinar. Berarti tingkatan nasional. Iya, kayak gitu. Jadi nama acaranya Revolution. Nah itu kita ngundang 2 narasumber dari fiksi dan non fiksi gitu. Jadi keren kan kalau misalkan kalian suka buku atau misalkan novel bisa ke fiksi nih. Tapi kalau yang kepenulisan bisa ke non fiksi. Langsung di satu acara tuh Kak. Gue kira narasumbernya tuh fiksi kayak nggak ada. Ternyata genrenya Kak. VTuber dimasukin gitu langsung. Narasumbernya Dumbledore kan ya. Mendang Kobo. Wih boleh tuh. Waduh, ngundang Kobo. Jadi webinar berarti ini tentang penulisan atau? Betul, lebih ke kepenulisan Kak, Lebih ke penulisan. Mengenai novel. Narsumnya narsum yang udah sering bikin cerita Wattpad sih kayak gitu. Cerita Wattpad. Jadi buat teman-teman yang suka bikin cerita di Wattpad bisa nih bergabung di acara kita kayak gitu. Tuh. Dan satu lagi ya. Kalau mahasiswa akhir nih yang lagi pengen skripsian, itu juga bisa karena narsum kedua kita itu non fiksi gitu dari dosen S3 juga Oh, gitu. Jadi cocok banget sekalian lah. Tuh, buat lo semua yang halu sering di Wattpad ya, dengan idol-idol lo, mending ikut ini. Ikut aja. Webinar nasional. Daripada lu halu mending bikin cerita fiksi. Tapi walaupun itu halu lu isinya cerita fiksi, tapi bikinnya yang lebih rasional lah ya. Halunya lebih berkualitas. Halunya lebih berkualitas ya. Buat kalian-kalian semua penonton para DKP yang sering haluin idol-idol kalian ya kan. Jadiin cerita. Jadiin cerita aja. Iya. Cerita aja. Pagi ini aku bertemu Baekhyun. Tapi juga. Gue sekarang penulis Wattpad juga. Oh iya. Gue nulis Wattpad ceritanya cerita fantasi lah. Cuma ceritanya cukup ini, cuma jadi madet gue karena saya ingin jadi penulis tapi malas menulis. Gimana ceritanya? Ya. Jadi gitu ya. Jadi kita teman-teman, kalau misalkan kalian mau join langsung saja di mana? Ini bisa nyantumin link. Iya, soalnya ada posternya nggak sih, nanti ada posternya. Oh, ada posternya.
Tolong Kevin. Ini di poster Kevin. Poster. Link pendaftaran. Link pendaftaran ada di deskripsi video ya. Bener. Gimana Pak Produser, di deskripsi video, link pendaftaran ada di deskripsi video. Buat kalian yang lagi nyari inian apa? Sertif ya. Bisa langsung ini tingkat nasional kan lumayan. Berapa? 5 ya? Nasional tuh 6. 6 ya. 6. Tergantung Poin apa sih namanya? SKP. SKP. Yang nyari SKP, webinar nasional buat kalian yang sering halu nulis-nulis di Wattpad, Fazio, blog Facebook dan bikin thread aneh-aneh di Twitter, bisa langsung ikut webinar nasional biar kalian nih ngetik nggak aneh-aneh ya. Nggak nyebarin berita-berita hoax juga. Walaupun seru. Tapi jangan. Nih admin provokatif nih. Udah nih dia magang dong nih di Cikarang padahal admin provokatif nih.